Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel tercinta kita nih, RUU Ensing. Dan kali ini kita berada di program Horor nih. Kesempatan kali ini ada saudara kita, Caki Kikituk alias Caki. Dia mau menceritakan kisah horornya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah sehat. Sekarang mau cerita apa nih masalah horor? Kalau misalkan dibilang cerita, karena kan memang apa ya, setiap orang pasti punya ya cerita serem gitu. Ini cuman gue coba ngegali lagi sih, ngegali lagi kisah-kisah ini sih ceritanya zaman gue kuliah. Kebetulan pada saat itu gue kondisinya gini sih. Lu pernah tahu gak sih namanya kesambet gitu? Kesambet tuh apa ya bahasanya? Oh, kesurupan. Bukan kesurupan, kesambet. Jadi lo nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur tuh selama beberapa hari gitu. Itu mah buat bocah dong kalau itu kesambet. Bukan, karena memang sebelumnya itu gue nongkrong sama teman-teman gue. Endingnya sih seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan nih istilahnya pada saat itu mungkin gue nggak nongkrong, mungkin nggak akan kejadian. Jadi awalnya gimana tuh? Awal mulanya sih gue ini bukan nongkrong sih, kumpul di rumah nenek gue sih, di nenek gue. Nah waktu itu gue awalnya juga abis isa nih gue ngobrol berdua sama saudara gue sih, saudara teman juga seumuran lah, teman rumah cuman dia saudara gue. Ngobrol berdua. Nah kebetulan kan kalau misalkan teman-teman mungkin yang tahu lokasi rumah nenek gue dan lu juga tahu kan di belakang gitu kan, itu kan sebelum di kondisi yang sekarang ya, itu kan kejadian di zaman gue kuliah. Belakang rumah gue yang sekarang persis itu tahun berapa tuh? Kurang lebih gue masih kuliah. 2009-an ya? Kurang lebih 2009 kurang lebihnya. Jadi itu gue nongkrong tuh di kondisi tuh kontrakan yang nenek gue sekarang yang mungkin yang teman-teman tahu juga itu kosongan. Jadi gue nongkrong di situ berdua sama saudara gue. Abis sisa tuh ngobrol-ngobrol. Sepersekian jam lah ya gue ngobrol sama dia. Tapi memang pada saat itu ya kan kebetulan tuh zaman dulu tuh di belakang rumah nenek gue tuh sampingnya ada pohon rambutan lah ya, gede. Pohon rambutan gede. Oh, rumah Betawi zaman dulu ya, ada rambutan, iya, ada itu ya. Kurang lebih ada pohon rambutan. Jadi memang kebetulan pada saat gue ngobrol berdua sama saudara gue tuh ngopi, terus tahu-tahu ya bener-bener berdua tuh kan kalau orang biasanya gini ya, nggak tahu ya. Ketika lu mendengar sesuatu, even lu lagi berdua atau dengan siapapun, biasa satu orang doang nih. Ya. Nah ini bener-bener gue berdua, dengar persis dan gue sama-sama langsung yang tercengang gitu. Maksudnya itu suara apa ya? Itu masih sore kejadiannya? Jam 9-an. Jam 9 sore udah nongol? 9-an, kurang lebih jam segitu lah. Gue juga lupa karena udah lama. Nah itu bener-bener gue berdua denger sama saling natap langsungan. Gitu kan. Suara kayak gimana tuh? Suara ketawa. Oh, kuntilanak. Nggak tahu lah ya kan, gue nggak tahu. Itu tapi suaranya persis. Jadi gue bener-bener yang ngulang dan dia ketawa 2 kali. Kaget tuh gue berdua langsung natap-natap gitu kan, kaget. Cuman karena memang mungkin, nah kita kan kalau zaman dulu biasa nongkrong biasalah hal kayak gitulah ya ibaratnya. Gue nongkrong, gue ketemu, gue ngobrol sama dia, denger terus gue tatap. Akhirnya pas kita diem, ketawa lagi tuh. Jauh suaranya kan, kalau katanya jauh kan dekat. Cuman karena memang sudah terbiasa lah kalau untuk mendengar suara-suara kayak gitu, kita biasa santai. Pindah ke rumah nenek gue nih yang sebelahnya lagi. Nah pindah ke rumah nenek gue lagi tuh yang sebelah. Memang gue sebelumnya ada janji sama teman sekolah ya, teman SMA gue tuh yang memang gue punya, ada beberapa nih gue sebut aja nih, memang betul ini kejadian nyata lah ya istilahnya. Gue punya teman dulu, mau dibilang deket ya memang sahabatan lah, deket, namanya Fikri, yang satu Ripai, yang satu lagi Kresna Tompel. Jadi dia datang tuh ke rumah gue karena itu bulan puasa gitu, bulan puasa nongkrong ngopi. Nah ketika berkumpul itu di situ, nah saudara gue nih mungkin ada keperluan dia pulang. Nah ini sekitar jam berapa, setengah 11-an lah ya, kita nongkrong ngobrol berempat. Awalnya biasa santai. Itu setelah lu setelah yang denger tapi gue tahu teman-teman gue penakut nih, gue tahu teman-teman gue penakut. Jadi gue nggak cerita. Enggak, gue sengaja gue nggak cerita. Nah teman-teman gue
kita sekarang gini kan, teman-teman mau lu biasa nongkrong, ketika hal kayak gitu kan nggak semuanya orang berani ya, termasuk Iyalah. gue juga penakut lah gitu. Ngilu. Cuman karena gue tahu, gue deket sama mereka, gue tahu nih mereka juga sama, kurang lebih sama-sama gue, dan gue istilahnya tuan rumah di situ lah ya. Gue nggak cerita, ngobrol-ngobrol di kondisi juga gue takut sih, sebetulnya takut juga, cuman kan rumah sendiri lah. Ngobrol, tahu-tahu tuh apa ya, denger suaranya tuh rame-rame. Bener-bener semua denger gitu loh, denger, dan Jadi yang ada di situ tuh lu denger pada semua, tuh semuanya depan nggak ada. teman-teman gue yang lagi di kamar mandi pun dia denger gitu, suaranya keras banget gitu. Ya udah tuh berjalan, ya udah tuh kita santai ngobrol dulu gitu kan kita rame-rame gitu kan, kita berempat. Wah, tetep aja panik kenapa lah. harus takut? Nggak, maksud gue coba nenangin teman-teman gue. Teman-teman gue itu memang penakut, cuman gimana ya, ketika kita lagi kumpul gitu kan, ngapain sih kita ngebahas hal kayak gitu kan. Akhirnya tadinya lagi ngomongin tentang zaman sekolah kita, tahu-tahu ya jadi ngomongin itu. Nah itu berkepanjangan tuh, terus menerus tuh, diganggu terus menerus gitu dari suara. Malam itu dari suara, terus tapi sih rata-rata teman-teman gue tuh suara doang didengar, suara yang bener-bener yang terus menerus gitu. Nggak ada yang salah satu kan, biasanya salah satu ada yang di semuanya dengar. Enggak, kalau denger itu kan semuanya udah denger nih. Nah, maksud gue dari kalian itu ada satu orang pasti biasanya yang nongol gitu ngeliat. Kalau untuk pada saat yang gue sama teman-teman kumpul itu nggak ada, tapi bener-bener diganggu, bener-bener banget gitu. Ya sudah, karena memang ngerasa kita masih pengen lanjut nongkrong, ngopi, yang harusnya tuh tadinya gue pengen mau sahur di rumah gue rencananya gitu. Cuman karena memang nih ngerasa kok terganggu terus nih secara terus menerus, akhirnya mereka panik juga kali ya. Gue coba panggil teman rumah gue juga, deket juga tuh, yang ngerti, yang paham lah, yang agak ngerti lah hal-hal kayak gitu mungkin. Ya, pokoknya dia ada kelebihan dah hitungannya. Gue coba minta tolong sama dia, tapi memang kebetulan kan memang dari dulu tuh gue sama dia memang hampir setiap malam minggu gue dulu main berdua gitu kan. Mau gue dari manapun main berdua. Jadi memang karena memang gue tahu dia kayak gitu-gitu, dia bukan nggak takut ya, maksudnya ngerti lah. Dan gue pengen ngamanin teman-teman gue juga nih biar jangan panik. Akhirnya gue telepon, gue jemput dulu, rumahnya masih di Sasak tuh, di seberang. Seberang di Sasak. Ya udah tuh gue akhirnya pas gue jemput dia nih, dengan kondisi kan lokasi rumah gue kan ke jalanan jalan raya itu agak jalan lumayan panjang nih, gue sendirian tuh jemput. Nah di situ ada musola tuh dulu rumah gue, kalau nggak salah di seberang musola itu ada pohon durian gede banget tuh dulu. Ketemu tuh gue sama dia karena gue sambil mau ketemuin dia juga gitu kan. Ketemu, kalau nggak salah tuh sempet ada, bukan ranting ya, kayak pohon gitu, bener persis di belakang dia tuh jatuh gitu. Tak, dari situ udah kayak disambut ya. Tapi ini masih jauh dari rumah gue nih. Tak, cuman kan karena memang dia nggak ada takutnya kan, biasa aja gitu kan. Dan dia karena dia tahu gue juga penakut, jadi kita nongkrong tuh berempat semuanya penakut, kumpulan orang penakut yang ibaratnya kita cuma nongkrong nakal di sekolah doang gitu kan. Cuman kalau hal kayak gitu penakut semua. Dan ini kan teman-teman lu masih ada di rumah lu nih. Iya. Nah yang jemput temen lu yang satu ini sendiri. Gue sendiri. Lah mereka pada enggak, dia di rumah. Di kolong. Enggak ngumpet di kolong. Dia di rumah kan bertiga, enggak maksudnya enggak sendiri gitu. Jadi gue memang yang jemput temen gue. Pokoknya dari awal gue jemput itu pun memang udah feeling gak enak juga tuh. Pohon kayak bukan ranting sih, kayak pohon palem gede gitu kan, itu copot jatuh ranting, cuman nggak kena temen gue di belakangnya persis tuh. Udah tuh, nah akhirnya itu yang jatuh itu makhluk halus atau? Enggak, bukan, cuman pohon aja, cuman kayak agak aneh aja kok pohon itu bisa jatuh gitu kan. Udah tuh gue jalan sampai rumah, udah ngobrol lagi sama temen gue. Baru banget temen gue sampai disambut lagi. Baru banget temen gue, cuman gue nanya nih sama teman-teman gue, selama memang gue nggak ada nih, ada hal lain lagi nggak ada gitu kan. Udah akhirnya ngobrol-ngobrol lagi gitu kan, santai lagi ada gitu kan, lagi ada. Berarti pas lu tinggal keluar dari rumah itu hilang, pas lu datang lagi ada lagi. Lu berarti yang bawa. Bukan gue yang bawa. Ya istilahnya pas lagi ngumpul lagi tuh dia langsung mendengarkan bener-bener ditunjukin lagi suaranya. Suara kuntilanak lagi. Teman-teman gue juga jadinya panik, jadinya takut. Ya udah akhirnya pokoknya dibawa santai karena gue ngerasa udah ada temen gue dan aman lah ya nih gitu kan, istilahnya gitu kan. Cuman namanya kita kumpul di kondisi yang memang mereka udah mikirin, yang tadinya niat mau makan sahur bareng di rumah gue, cuman karena memang mungkin panik takut nggak ketelan itu makanan. Bukan nggak ketelan, nggak nyampe sahur gue jadinya. Iya, maksud gue kalau diterusin
Itu nggak bakal ketelan tuh makanan, karena Nggak. udah kebawa suasana kan. Nah udah tuh, nah akhirnya tuh teman-teman gue kebetulan pas lagi kita ngumpul-ngumpul tuh rokok habis. Nah teman gue nih cabut beli rokok bertiga, benar-benar bertiga dia beli rokok, cuman karena beli rokok doang, karena memang takut di situ kan lucu. Ujungnya kan lu balik lagi ke rumah gue kan, istilahnya beli rokok. Nah gue berdua nih sama teman gue nih, berdua sama dia gitu kan. Gue kan kadang gimana ya, kalau tadi gue ramean, gue mikir sama-sama penakut kan, kita seberani ya. Tapi ketika lu berdua doang nih dengan orang yang berani, lu di posisi yang takut ya kan. Gue jadinya takut kan pas gue berdua sama dia doang tuh. Nah pada akhirnya tuh gue di satu posisi gue ke toilet nih, ke toilet. Nah itu gue berdua sama dia pun gede banget suaranya itu nyampe kamar mandi nenek gue nyampe suara. Dan akhirnya pas gue keluar, temen gue tuh lagi gimana ya, kan kalau rumah nenek gue tuh papasan tembok untuk yang rumah kontrakan sebelah tuh ada kayak gini, tembok segini nih. Jadi temen gue tuh pas gue keluar, karena memang gue lari dari kamar mandi nenek gue tuh, gue kaget, dia kaget juga. Terus dia bilang sama gue gitu kan, anjir kata dia, gue nengok, dia nengok juga kata dia. Maksudnya yang makhluk halusnya ya, karena kan memang doi tuh bisa ngeliat apa ya, yang kita nggak bisa lihat deh di kasat mata gitu, dia bisa ngeliat gitu. Nah gue kan gimana ya, kalau sama dia tuh dia tahu sekitarnya kita, cuman dia nggak akan cerita gitu loh. Dipendam sendiri. Iya, karena dia tahu gue penakut takut gitu kan. Tapi dia cerita sama gue karena dia panik, kaget gitu. Jadi pas dia lagi ngelongok ke belakang gini, pas banget tuh tembok-tembokan begini dia gini. Jadi dia langsung yang kaget juga, lalu kenapa gitu kan. Berarti itu emang itu kuntilanak tuh emang ada di situ ya? Kalau untuk selama sejauh ini ya, gue tinggal di situ pun nggak ada sih, mungkin lagi iseng aja atau usil sih gitu. Udah itu, nah akhirnya temen gue tuh yang yang gue berdua doang sama dia cerita cuma sebatas itu doang. Gue kaget, gue males timbul ngebalasin lagi ya, gue malah jadi makin panik. Gue cuma berharapnya teman-teman gue yang lain pada buru-buru pulang nih, nyampe rumah gue. Dia sampai, gue bilang sama dia jangan cerita ke yang lain gitu kan. Dia tuh akhirnya ngumpul lagi, ngobrol-ngobrol segala macam. Ini teman gue yang ada 2 orang ini ya, dari 3 ini 2 orang ini panik. Maksudnya, gue kayaknya nggak jadi sahur deh, gue cabut aja gitu kan. Cabut ya, rencana yang mau sahur itu jadinya nggak jadi kan. Akhirnya rumahnya kan lumayan jauh tuh, rata-rata rumahnya dari rumah gue tuh nggak deket gitu, jauh. Ya udah, akhirnya mereka balik tuh sekitar jam berapa ya, 12:30. Nah temen rumah gue nih, dia tetap sama gua gitu. Ya udahlah, karena memang rencananya gua ngundang dia pun sekalian memang mau makan sahur bareng. Gitu. Ya udah, gua nongkrong berdua sama dia doang nih. Cuman kan karena memang kondisinya, gua pikir nih dari lokasi gua di rumah nenek gua nih, depan rumah nenek gua ngerasa gua panik, gua takut, gua minta pindah nih. Nongkrong di bukan pinggir jalan ya. Rumah gua kan kayak komplek itu ya. Jalanan. Jadi gua nongkrong di depan persis rumah nenek gua pas gang itu. Berdua tuh. Nah, gue berdua itu nongkrong sama dia, rokok lagi-lagi habis. Kalau kita lagi ngerokok kan cepet, rokok berdua nih, jalan. Di kondisi gue mungkin kondisi gue lagi takut kali ya. Jalan nih ke depan lagi nih, ke arah gue keluar jalan raya. Ya gue sih memang gue nggak ngerti kayak gitu-gitu ya. Jadi gue iseng sama dia nih lewat tuh di depan, deket rumah gue tuh, bukan deket rumah gue ya, seperjalanan gue mau ke jalan raya tuh ada pohon jambu nih. Ada pohon jambu, warung, tapi warungnya udah tutup, gelap memang. Jadi tuh nggak tahu ya, kalau versinya gua tuh ada bambu nih, bambu nyender gini nih. Kaget, gue pikir jatuh gitu, tek, pas banget gue sama dia nengok, nggak tahu apa yang jatuh ya gitu kan, gue langsung kaget, langsung naik lagi gitu kan, nggak tahu apa, enggak, temen gue langsung disamperin, langsung dilihat, malah ketawa doang, kan sialan, nah kita nggak ngomong deh sama gue, cuman ketawa doang. Harusnya lu tanya. Ketawa, gue udah tanya, bukan masalah, kalau gue tanya, gue tahu gue malah takut. Jadi temen gue cuman ya udah ketawa, oh itu doang gitu kan, cuman firasat gue kayaknya bukan hewan, bukan binatang, cuman ya udahlah, mungkin gue pikir gue karena bawaan gue takut ya. Udah gue beli rokok, gue balik lagi biasa tuh. Rokok berdua tuh di jalanan, sedangkan di kondisi gue nih memang lagi panik, lagi takut ya. Ngobrol berdua sama dia, selfie nggak jelas zaman dulu ya kan, tak. Tahu-tahu tuh apa ya? Dia kalau nggak salah ya, gue lupa juga nih, dia ngomong kan, tek. Jadi tuh yang dari pohon jambu, kan dari lokasi dari rumah gue ini yang gue nongkrong, sama lokasi pohon jambu yang ada tadi sempat jatuh itu nggak terlalu jauh, sekitar
30 meter kali ya. Deket lah, ya sekitar kurang lebih 30 meter lah. Jadi ini dia yang tadinya kita lagi ngomongin yang biasa, toto dia ngomong, "Lai," kata dia gitu kan. Yang tadi tuh akhirnya ngomong sama gua, "Itu begini kata dia gitu kan." Ya gua kan takut tan orang. Apaan tuh yang disebutin sama dia? Kuntilanak kata dia. Dia bilang kuntilanak. Ya udah akhirnya gua coba untuk bawa santai, tapi lu jangan panik, jangan takut kata dia, karena dia ngeliat ke kita terus kalau bahasanya dia kan. Waktu itu kuntilanak, wah merinding gue. Tuh kuntilanak jatuh, kaget langsung naik lagi kan? Kalau gue kan nggak paham ya maksudnya itu Iya, apa. maksudnya diceritain sama temen iya, itu. Tapi memang demi Allah gue ngeliat sendiri kalau pas jatuhnya tuh dret. Kayak cahaya doang gitu. Nggak cahaya. Gue nggak ngeliat bentukannya sih. Cuman memang mungkin jatuh begitu terus naik lagi, dan itu cepet banget. Temen gue langsung ngomong begini kan. Gue bilang, kan manusianya nggak ada takutnya dia kan kalau hal kayak gitu kan. Ya kita kan yang jiper. Gue bilang ya udah tuh. Pas di kondisi yang tadi tuh gue bilang, dia bilang yang tadi itu sebenarnya ini kata dia kuntilanak, dan dia lagi memperhatikan kita. Ya lo bayangin gue berdua doang, gue cuma mikir lalu enak berani ya. Gua kan tapi dia nggak mediasi gitu sama kuntilanak maksudnya. Enggak. Lu ngapain di situ kok ganggu gue gitu? Kan gue nggak punya salah sama lu gitu. Dia cuma ngasih tahu mungkin menjaganya adalah ketika misalkan memang dia lagi di kondisi ngeliatin ke kita kan, kalau ya gue juga nggak tahu ya, kalau kata dia kan kalau misalkan lu makin lu takut, dia tahu kalau kata dia ya, jadi lu jangan takut ya. Kita kan takut nggak bisa kita tahan takut. Jadi gue nunduk aja tuh, mau pas dia ngomong begitu gue nunduk aja. Nah itu kan gue duduk nih nongkrong berdua sama dia tuh kayak bukan tangga sih lah. Ya tapi yang semen gitu loh. Oh peluran ya peluran. Nah di sebelah atas ini nih ada kayak tembok gini. Oh gitu. Iya. Jadi gue nongkrong tengah-tengahnya gitu berdua. Ya udah tuh terus akhirnya dia sama gue duduk, gue nongkrong madep sana nih. Jadi ini kondisinya begini. Ini jalanannya itu tuh. Pohon jambu sebelah sana. Jauh sebenarnya 30 meter. Cuman karena memang dia gitu kan. Gue nunduk, gue udah takut banget. Jadi gue nongkrong nggak enak kan. Udah gitu nih nunggu sahur lama bener gitu kan. Gue pikir gitu kan. Jam 1:30 deh kalau nggak salah tuh. Udah tuh dia bilang pindah, wah tapi memang parah. Gue baca ayat kursi, kagak berhenti gue baca ayat kursi terus. Cuma kan kalau kata orang dulu kan kalau bulan puasa itu setan dikurung-kurungin ya. Kan gue nggak ngerti itu. Itu apaan tuh? Nggak tahu. Gue pokoknya di kondisi pas puasa itu ada, dan gue benar-benar nyata, dan gue ngerasain itu. Mungkin gue memang nggak bisa ngeliat, tapi ngerasainnya parah sih. Menurut gue pindah nih Kalau kata dia persis di belakang gue nih tembok yang di sini nih. Jadi ada 2 tuh tembok. Karena tuh warung nih. Berarti emang bener-bener deket itu ya? Si kuntinya itu ya? Jadi gue nunduk aja begini, dan dia bilang, "Lai di belakang lu." Langsung merinding tuh gue, langsung merinding gitu. Gue panik, gue takut, gue baca ayat kursi. Dia cuma bilang, "Udah lu makin lu takut, makin lu panik, ya makinan lah ibaratnya jadi gitu dia. Kan. Makin jadi. Udah tuh ngobrol santai, gue nggak kuat lah, gue nggak sanggup gue gitu kan. Udahlah masuk, gue pindah. Akhirnya gue pindah ke rumah nenek gue lagi. Bukan pindah ke rumah nenek gue lagi. Cuman gue masih ceritain, maksudnya gue masih penasaran gitu kan. Gue ngobrol lagi sama dia. Cuman sih pas di rumah nenek gue tuh nggak udah nggak ada lagi gitu. Udah akhirnya gue makan sahur. Cuman setelah kejadian malam itu tuh 3 hari itu gue nggak bisa tidur. Dan tadi makanya kan kalau bahasanya orang kan katanya kesambet gitu. Kalau kan. kesambet itu setahu gue ya, kita main ke tempat yang nggak biasa kita tempatin nih. Kayaknya nih misalkan ini rumah lu nih. Nah lu main ke kebon atau ke empang gitu kan. Lu main dari situ, atau lu kencing sembarangan, atau lu nyabut pohon sembarangan, lu pulang itu lu sakit atau lu nggak bisa tidur, itu namanya kesambet. Kalau setahu gue. Nah, ngerti ya. Cuma ini kan di rumah lu sendiri, tapi lu bisa bukan kesambet. Rumah gua, itu kan di jalanan. Ya? Di jalanan ya? Nah, di jalanan. Kalau yang di rumah nenek gue tuh gua nggak tahu ya, karena itu berbeda makhluk halusnya sih. Maksudnya kalau di rumah nenek gue tuh cuma suara doang. Dia kalau gue pribadi gue nggak ngeliat gitu. Teman-teman gue bilang di rumah nenek lu cuma dikasih suara, pas lu keluar jalan raya, keluar rumah nenek lu, gang lah gitu. Ya pokoknya keluar gang gitu lah, walaupun cuma 10 meter atau 30 meter. Di situ ada sosoknya malah. Gue nggak ngeliat, teman gue. Iya, maksud gue tuh dari cerita lu itu si kuntilanak itu adanya itu di depan
Iya. jalan raya itu, nggak sampai ke rumah Enggak, nenek lu. beda. Jadi beda, bukan dia, bukan yang kuntilanak yang di rumah nenek gue ya. Bukan rumah nenek gue juga sih, sebenarnya di sebelah sananya ada kebun gitu. Bukan rumah nenek gue. Tapi nongkrongnya rumah nenek gue. Selang ada satu kontrakan di sana kebun, nah kebetulan kan sebelah situnya ada kuburan kan. Gitu. Jadi memang kalau misalkan di kondisi setelah gue kejadian itu tuh, kan gue review dulu nih sama dia cerita akhirnya kan, dia ngobrol sama gue gitu kan. Jadi gue omongin tuh dari awal begini, makanya gue bilang kenapa pas lagi lo jemput gue, kata dia. Bukan jemput sih, sebenarnya ketemu, gue mau nyamperin dia Karena lu udah tahu, pasar. udah janjian, dia Iya, jalan kita juga. anterin, udah gue jalan di jalan. Ntar dia cerita itu ada, kata dia gitu kan. Itu bukannya kebetulan, angin memang gede, cuman itu memang nggak tahu Emang ya. ada dia di situ. Ada dia, jahil lah ibaratnya. Itu pon duren sih, kalau yang gue ingat itu pon duren. Pon duren kan lumayan ya. Tuh, nah akhirnya gue nggak bisa tidur tuh selama 3 hari tuh. 3 hari. Akhirnya karena memang gue nggak bisa tidur, kan capek tuh mau, kalau kita nggak bisa lelah. tidur sama sekali, lelah banget gitu mata. Lu mau paksain kayak gimana pun. Lemes Kondisi badan. gue kuliah, masih kuliah tuh gue. Badan gue angkat, akhirnya gue manggil tukang urut dekat rumah gue tuh. Manggil tukang urut, kata tukang urutnya, gimana ya, memang ada ternyata nempel di badan gue. Oh, gitu. Nempel di badan gue, ngikut. Ya diurut sama dia. Dia cuma bilang sama gue sih, emang lu kencing di mana neng gitu. Iya, benar. Terus gue bilang kalau kencing sembarangan mah enggak kok gitu. Cuman waktu malam minggu kemarin tuh sempat nongkrong sama teman-teman gitu. Ya, terus dia bilang sama gue juga, udahlah, maksudnya kalau misalkan nggak penting-penting banget nggak usah nongkrong-nongkrong lagi gitu kan. Ini nempel ada nih tadi ya. Gitu, jadi nempel di badan gue. Dan dia cuman nggak ngebuat gue tuh cuman nggak bisa tidur doang. Dia cuma dibikin gelisah lu Dibikin gelisah, nggak bisa tidur. Nah ya ibaratnya ya capek, akhirnya disembuhin sama tukang urut gua. Ya alhamdulillah setelah itu gue bisa aktivitas kembali. Itu benar-benar yang gue teper, gimana ya, lu nggak tidur, lu capek, kuliah jadi enggak kuliah gua gitu kan selama 3 hari itu. berantakan lah hitungannya. Iya, nah udah akhirnya disembuhin sama dia. Ya alhamdulillah udah normal lagi gitu. Makanya gue juga istilahnya kesambet tuh, gue sampai sekarang bingung gitu, apa ya. Dan kalau misalkan bertanya orang, lu ngerasa nempel, gue nggak ngerasain apa-apa, cuman gue nggak bisa tidur aja. Kok bisa ya? Lu maksudnya lu kok bisa ya? Gue bertanya-tanya kesambet gitu. begini gitu maksudnya. Gitu sih Mo. Itu yang kurang lebih ya yang gue alamin pada saat itu gitu. Dan itu pun ada yang tadi gue bilang, coba teman-teman tanya, ada teman gue namanya Ripai, ada Tompel di situ, Kresna, dan juga ada Pikri gitu. Jadi sampai sekarang masih ada tuh, nggak tahu deh apanya tuh? si kuntilanak itu. Biasanya kan kalau kayak pohon gitu ya, itu kan emang rumah dia tuh. Pohon rambutnya udah nggak ada sekarang. Oh, berarti udah ditebang. Udah ditebang, udah lama. Itu kan zaman dulu gitu. Oke. Gua ambil jalan tengahnya sih kalau cerita lu itu, berarti lu salah bukan salah ya, namanya anak muda nongkrong di suatu tempat walaupun itu deket rumah lu ada salah ngomong, salah apa kita nggak tahu. Kalau anak muda itu kan ucap-ucap itu kalau ngomong kan. Apa dia nggak suka sama ucapan lu atau apa ada yang ketendang sama lu, kita nggak tahu. Nggak ngerti Dan ya. dari situ dia kayak model balas dendam kali. Wah, gue rasain nih anak gitu kali ya. Atau gimana, gue juga nggak tahu. Gue sih nggak paham ngerti, itu cuman kalau itu. yang pasti itu yang gue rasain. Jadi ya apa ya, ya setelah kejadian itu gue nongkrong mah tetap nongkrong, namanya zaman dulu nggak ada masalah Oke, gitu. udah gue tarik kesimpulannya nih. Berarti yang ada di situ kuntilanak iseng ya? Iya, iseng dia. Jatuhnya iseng sih kalau itu. Jahil ya. Oke, Sobat Rungsing. Dari cerita pengalaman Kituk yang nyata ini kita bisa ambil hikmahnya. Di situ kita bukan nggak boleh, sebenarnya boleh nongkrong. Cuma kita ya misi-misi dulu atau apa dulu gitu loh. Jadi kita kan hidup ini berdampingan. Kita tuh harus permisilah hitungannya sama orang-orang di sekitar kita yang nggak kelihatan.